Kebakaran menghanguskan permukiman padat penduduk di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat dini hari. Ratusan bangunan ludes dilalap si jago merah, sementara 3.200 warga terdampak dan kehilangan tempat tinggal. Proses pemadaman berlangsung selama 12 jam. Banyak material mudah terbakar dan minimnya sumber air menjadi kendala pemadaman. Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi pengungsian korban kebakaran Minggu siang. Pramono melihat kondisi tenda pengungsi dan memberikan sejumlah bantuan berupa alat kebersihan, makanan, dan obat-obatan. Pramono juga meninjau posko trauma healing yang didirikan Kementerian Sosial guna mengatasi trauma korban anak-anak. Pramono juga mempertimbangkan skema relokasi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Dan saya sudah berkoordinasi dari kemarin dengan Bapak Wali Kota Jakarta Utara untuk ditangani maksimal. Maka pada hari ini seluruh kepala dinas, seluruh dinas yang ada di Balai Kota all out turun tangan, mulai dari Dinas Kesehatan, Sosial, Damkar, Satpol PP, Pendidikan, apalagi Kesehatan, Dukcapil, dan bagi keluarga atau korban yang ijazahnya, KTP-nya, ataupun apapun yang terbakar, saya minta untuk segera dibuatkan, diselesaikan. Rencananya Pemprov Jakarta juga akan menerapkan program penyediaan 1 alat pemadam api ringan bagi setiap RT di Jakarta untuk mencegah kebakaran. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Gubernur Jakarta berencana merelokasi warga korban kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara tambang nikel di Raja Ampat yang jadi sorotan publik karena dinilai merusak lingkungan. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, usai dapat kecaman, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengklaim tidak ada kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara di Sorong, Papua Barat Daya. Massa hendak menemui Bahlil untuk mendesak penutupan tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju Raja Ampat untuk meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dan akan melakukan evaluasi. Namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Kita pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya mengeklaim masyarakat setempat mendukung tambang nikel di Raja Ampat dan membantah adanya kerusakan lingkungan.
Dari pantauan kita tadi aman lah, jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka juga kewajiban mereka, ada reklamasi, ada penghijauan, jadi semua masih bagus lah. Raja Ampat dikenal akan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. Masyarakat dan aktivis lingkungan kemudian menyoroti dugaan kerusakan lingkungan yang timbul akibat tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat. Tambang ini dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Lingkungan Hidup juga angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat. Rencananya Hanif Faisal akan bertolak ke Raja Ampat untuk meninjau langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati, sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana, perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Media sosial sepekan ini diramaikan dengan tagar Save Raja Ampat. Publik menyayangkan aktivitas tambang nikel yang dinilai mengancam ekosistem laut dan merusak keindahan alam Raja Ampat. Kok dibuka lagi gitu lah lahan nikelnya di Raja Ampat yang jelas-jelas itu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Jadi itu benar-benar kayak ngerusak lah salah satu pesonanya Indonesia gitu. Jadi turun gitu kualitas ekosistemnya di Raja Ampat yang justru malah harusnya itu dilestarikan. Ya, dan pindahan Raja Ampat sih kan tempat wisata, jadi seharusnya nggak di situ tambangnya. Bagus banget soalnya salah satu paling bagus di Indo kan. Mas setuju apa kalau ditambang nikel? Enggak sih, rusak alam juga. Itu pencemaran air sama tanah juga. Setuju nggak sih bakal tetap dibangun? Enggak sih. Kayak itu kan kelestarian gitu harusnya dijaga, bukan dibuat kayak gitu. Ditutup aja sih biar balik ke semula, biar bisa jadi. Dari informasi lainnya, pemirsa, selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier, punya harta hampir 1 triliun rupiah. Nilai harta Deddy terungkap setelah ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK. Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pertanggal 8 Mei 2025, di laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, harta Deddy yang tertulis dengan nama Deddy Cahyadi mencapai hampir 1 triliun rupiah. Harta fantastis Deddy ini dalam berbagai bentuk,
mulai dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Adapun harta kekayaan Deddy Corbuzier tercatat dengan total 953 miliar 21.579.571 rupiah. Yakni dengan rincian tanah dan bangunan senilai 66 miliar 599 juta 664.431 rupiah, alat transportasi dan mesin 2 miliar 195 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya 496 miliar 152 juta 7.876 rupiah. Kemudian surat berharga senilai 386 miliar 130 juta 385.400 rupiah dan kas 21 miliar 677 juta 713.754 rupiah. Deddy Corbuzier dikenal sebagai presenter, YouTuber, mentalis, dan aktor. Sejak 11 Februari 2025, Deddy diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Pada 2022, Deddy juga mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler dari Prabowo Subianto saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai melempar jumroh, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan lancar. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.